Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pariman MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan yang saya hormati teman-teman semua kelas Psikologi Pendidikan B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi mengenai pendidikan luar biasa pada kelas online pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Ulumatun Amah dengan NIM 2220047, Eta Erdiani dengan NIM 2220048, Muhailatul Masunah dengan NIM 2220056 dan Muflihatul Aulia dengan NIM 2220059 akan memaparkan materi mengenai pendidikan luar biasa. Nah, setelah ini akan dipaparkan materi oleh para pemateri yang akan berjalan secara otomatis. Silahkan. Baik, yang pertama ada pendidikan luar biasa. Pengertiannya ya, pendidikan luar biasa atau sekolah luar biasa itu merupakan sekolah yang disediakan secara khusus oleh pemerintah untuk anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, kesulitan ini dipengaruhi oleh beberapa hal karena mereka memiliki kelainan baik secara fisik, mental, emosi, atau sosial. Akan tetapi mereka memiliki potensi kecerdasan yang istimewa. Nah, pendidikan luar biasa ini biasanya menyediakan layanan, kemudian strategi pembelajaran dan bahan-bahan atau alat lain yang secara khusus disediakan untuk mempermudah mereka dalam belajar. Misalnya anak yang memiliki gangguan penglihatan itu mereka membutuhkan buku yang hurufnya diperbesar. Kemudian anak yang memiliki cacat fisik mereka memerlukan kursi dan meja yang dirancang secara khusus. Nah, dengan adanya pendidikan luar biasa ini diharapkan orang-orang tidak memandang berbeda terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka memerlukan anggapan yang sama oleh orang-orang lain bahwa mereka itu sama dengan teman-teman sebaya lainnya, tidak berbeda. Nah, bahkan banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus akan tetapi mereka justru memiliki bakat yang jauh di atas orang-orang normal seperti biasanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, saya Ulumatun Amah NIM 2220047 di sini akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu mengenai macam-macam sistem pendidikan sekolah luar biasa. Ditinjau dari tempat sistem pendidikannya, layanan pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem segregasi dan sistem integrasi atau terpadu. Yang pertama yaitu sistem pendidikan segregasi. Sistem pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan di mana anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Keuntungan dari sistem pendidikan segregasi yaitu yang pertama, rasa ketenangan pada anak luar biasa. Yang kedua, komunikasi yang mudah dan lancar. Yang ketiga, metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak. Yang keempat, guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa. Yang kelima, sarana dan prasarana yang sesuai. Selain
dari kelebihan, sistem pendidikan segregasi ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, sosialisasi yang terbatas. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal. Yang kedua yaitu sistem pendidikan integrasi. Sistem pendidikan integrasi adalah sistem pendidikan luar biasa yang bertujuan memberikan pendidikan yang memungkinkan anak luar biasa bisa memperoleh kesempatan mengikuti proses pendidikan bersama dengan siswa yang normal agar dapat mengembangkan diri secara optimal. Keuntungan dari sistem pendidikan integrasi yaitu yang pertama, siswa merasa diakui haknya dengan anak normal, terutama dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua, dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan secara optimal. Yang ketiga, lebih banyak mengenal kehidupan masyarakat. Yang keempat, mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kelima, harga diri dari anak luar biasa meningkat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan sistem pendidikan sekolah luar biasa. Seluruh warga negara tanpa terkecuali apakah mempunyai kelainan atau tidak, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang mengemukakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dikemukakan hal-hal yang erat hubungannya dengan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, yaitu sebagai berikut. A. Bab 1 Pasal 1 Ayat 18, yaitu wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atau tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. B. Bab 3 Pasal 4 Ayat 1, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. C. Bab 4 Pasal 5 Ayat 1, yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan yang kelima, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6, yaitu setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 11, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. D. Bab 5 Pasal 12 Ayat 1, yaitu huruf B, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Huruf D, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Huruf E, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Dan huruf F, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. E. Bab 6 Pasal 15, yaitu jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Bab 6 Bagian ke-11 Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pasal 32 Ayat 1,
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang kedua, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Poin G, bab 7 pasal 34. Yang pertama, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang ketiga, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dan yang keempat, ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Poin H, bab 9 pasal 36 ayat 2, yaitu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi darah, dan peserta didik. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dikemukakan berbagai ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan luar biasa, baik untuk tingkat SDLB, SMPLB, maupun SMALB. Berbagai kebijakan yang berhubungan dengan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus tidak hanya yang bersifat regional atau nasional, tetapi juga yang bersifat internasional. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1948, Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang-orang. Poin B, 1989, Konvensi tentang Hak Anak atau PBB dipublikasikan tahun 1991. 1990, Pendidikan untuk Semua, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand, yang menyatakan bahwa 1. Memberi kesempatan kepada semua anak untuk sekolah, dan 2. Memberikan pendidikan yang sesuai bagi semua anak. Dalam kenyataannya, pernyataan tersebut belum termasuk di dalamnya anak luar biasa atau UNESCO dipublikasikan tahun 1991 dan 1992. Poin D, 1993 Peraturan Standar tentang Kesamaan Kesempatan untuk Orang-orang Penyandang Cacat atau PBB dipublikasikan tahun 1994. Poin E, 1994 Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif atau UNESCO dipublikasikan tahun 1994. Laporan terakhir tahun 1995. Dan yang terakhir tahun 2000, Kesepakatan Dakar tentang Pendidikan untuk Semua atau UNESCO. Jenis-jenis sekolah luar biasa. SLB atau sekolah luar biasa adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, yang tidak dapat dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Sekolah luar biasa terdiri dari beberapa jenis atau macam, yaitu SLB bagian A, SLB khusus untuk penderita tunanetra. Yang kedua, SLB bagian B, yaitu SLB untuk penderita tunarungu. Yang ketiga, SLB bagian C, yaitu SLB khusus untuk penderita tunarahita. Yang keempat, SLB bagian D, yaitu SLB khusus untuk penderita tunadaksa. Yang kelima, SLB bagian E, yaitu SLB untuk penderita tunalaras. Yang keenam, SLB bagian G, yaitu SLB khusus untuk penderita tunaganda.
Sekolah Luar Biasa Tunarungu atau SLBB. SLB bagian B yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik yang menyandang kelainan pada pendengaran atau tunarungu. Metode pengajaran yang paling tepat untuk digunakan di SLB bagian B adalah TCL, Teacher Centered Learning. Metode pengajaran SLB bagian B. Metode pengajaran yang paling tepat untuk digunakan di sekolah SLB bagian B adalah TCL, Teacher Centered Learning. Dengan metode ini, bagi peserta didik yang memiliki kekurangan mental apabila dibiarkan dan menyuruhnya belajar secara mandiri, maka yang terjadi adalah peserta didik tersebut akan bermain-main dengan temannya. Dengan pembelajaran yang terpusat pada guru, maka peserta didik yang memiliki kekurangan tadi dapat dibimbing oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, guru tinggal fokus pada perilaku peserta didik, mengarahkan para peserta didik. Yang dimaksud dengan mengarahkan adalah memberi pujian kepada peserta didik yang melakukan sesuatu kebaikan dan melarang peserta didik ketika dia melakukan sesuatu yang buruk. Sekian pemaparan materi dari kami. Saya mewakili teman-teman kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang tertata, tutur yang tak teratur, dan pengucapan yang kurang sopan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.